Dari itikaf kita belajar arti keikhlasan dan kesabaran. Bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu, menjaga hati dan lisan kita, serta memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Shadaqallahul azim. Sahabat Dalmah yang dirahmati Allah, di tengah kehidupan yang serba ramai dan tergesa, kita ini terlalu sibuk berbicara dan beraktivitas, namun jarang menyempatkan waktu untuk berdiam diri dan menghadirkan hati. Padahal ketenangan tidak selalu lahir dari banyaknya kata, melainkan dari keheningan yang penuh kesadaran. Islam mengajarkan kita bahwa ada saatnya kita menepi dari hiruk pikuk dunia. Bukan berarti kita menjauh dari kehidupan, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu ibadah yang mengajarkan makna itu adalah itikaf. Karena itu, mari kita renungkan bersama tema itikaf, berdiam diri, berdialog dengan Sang Pencipta. Sahabat Dalmah yang dirahmati Allah, di zaman sekarang ini hidup memang terasa sangat ramai. Bukan hanya ramai oleh suara, tetapi juga oleh kesibukan, oleh pekerjaan, oleh pikiran kita yang tidak pernah berhenti. Kadang tubuh kita berada di satu tempat, namun hati dan pikiran kita berada di mana-mana. Karena itu, Allah menurunkan satu ibadah yang begitu indah dan dalam maknanya, yaitu itikaf. Itikaf artinya berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlihat memang sederhana, tapi sebenarnya itikaf mengajarkan pembelajaran yang sangat dalam. Itikaf adalah ibadah yang sangat-sangat dianjurkan, khususnya pada malam 10 terakhir bulan Ramadan. Dengan itikaf, kita meniatkan hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka disitulah kita isi dengan kegiatan-kegiatan amal kebaikan. Melalui itikaf, kita belajar melatih diri untuk menenangkan hati, menjauh sejenak dari kesibukan dunia, dan lebih fokus untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam itikaf kita mesti memperbanyak sholat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, serta bermuhasabah diri atas segala kekurangan yang telah kita lakukan. Dari itikaf, kita belajar arti keikhlasan dan kesabaran. Bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu, menjaga hati dan lisan kita, serta memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Terlebih lagi, itikaf menjadi sarana mencari malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan nyata dalam hal itikaf. Dalam berbagai riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan itikaf hingga akhir hayatnya. Bahkan beliau pernah pada suatu tahun tidak sempat melakukan itikaf. Maka pada tahun berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itikaf selama 20 hari. Hal ini menjadi bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu perhatian terhadap amalan itikaf ini. Itikaf adalah untuk mencari Lailatul Qadar, malam yang penuh berkah, malam turunnya para malaikat, dan malam doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahira baitiya lit-taifina wal 'akifina warruk'is sujud. Artinya, dan telah kami perintahkan Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang ruku dan yang sujud. Dari ayat ini menunjukkan bahwa itikaf adalah ibadah yang mulia dan telah dikenal sejak zaman para nabi. Sahabat Dalmah yang dirahmati Allah, itikaf itu mengajarkan makna berdiam diri. Namun, diam yang dimaksud bukanlah diam yang kosong. Diam dalam itikaf itu adalah diam yang penuh dengan kesadaran. Di saat lisan kita tidak banyak berbicara, hati justru memulai berdialog dengan Sang Pencipta. Coba kita renungkan kapan kita ini benar-benar bertemu dengan Allah. Bukan hanya berdoa dengan bibir, tetapi menghadirkan hati. Bukan hanya sholat sebagai kewajiban, tetapi sebagai perjumpaan. Memang di dalam itikaf itu tidak banyak yang kita lakukan secara lahiriah. Namun disitulah terjadi dialog batin yang paling dalam antara hamba yang lemah dan Tuhan yang maha menguatkan. Di dalam itikaf, di sanalah kita bisa mengadu tanpa takut dihakimi. Di sanalah kita bisa menangis tanpa harus malu. Di sanalah kita bisa jujur tentang lemah, salah, dan dosa kita. Karena sesungguhnya Allah adalah tempat sebaik-baiknya kita untuk kembali. Sahabat Dalmah yang dirahmati Allah, tidak dari kita semua ini mampu melakukan itikaf dalam waktu yang lama. Tetapi semangat itikaf kita bisa bawa dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa meluangkan waktu sejenak untuk berdiam diri. Kita bisa meninggalkan hiruk pikuk dunia dan mengingat Allah dengan hati yang tenang. Karena kedekatan dengan Allah tidak selalu diukur dari berapa lamanya waktu, tetapi dari keikhlasan hati. Jika hidup kita ini terasa berat, jika hati dan pikiran kita kadang gelisah tanpa sebab, jika kita berdoa terasa hampa, jika kita sholat terasa kering atau terasa kurang nikmat, maka yang kita butuhkan bukanlah aktivitas baru, tetapi keheningan bersama Allah. Maka datanglah kita ke masjid, duduk dengan niat itikaf, buka mushaf Al-Quran, bisikan keluh kesah kita dalam doa, dan izinkan hati ini kembali dipeluk oleh rahmatnya. Karena dari itikaf kita belajar satu kebenaran besar, bahwasannya ketenangan tidak bisa ditemukan di luar, tetapi di dalam hubungan kita dengan Allah.
Semoga dari makna itikaf ini lahir pribadi yang tidak hanya kuat secara lahir, tetapi kuat secara batin. Pribadi yang bukan hanya kuat dalam beraktivitas, tetapi kuat dalam menjaga hubungan dengan Rabb-Nya. Semoga dengan itikaf kita menjadi hamba yang paling dekat dengan rahmat-Nya. Mari kita jadikan itikaf bukan hanya sebagai ibadah tahunan, tetapi sebagai perjalanan hati. Bukan hanya sebagai tradisi, tetapi menjadi kebiasaan kita untuk kembali kapanpun kita merasa jauh. Akhir kata, semoga kita menjadi orang-orang yang berhati tenang, orang yang bersabar, orang yang sadar akan kehadiran Allah dalam segala perjalanan hidup kita. Terima kasih. Dalma Insight, diyakinkan dengan iman, diusahakan dengan ilmu, dan belajarlah bersama alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.